Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Bekasi. Saya Hadiza dari Isman 1 Cikarang Pusat dengan fasilitator Bapak Femi Samsul Taufik dan pengajar praktek Bapak Dede Kunta. Saya Titin Kartini, saya dari SD TA Kausar. CGP Angkatan 5 Kabupaten Bekasi dengan fasilitator Bapak Femi Samsul Taufik dan pengajar praktik Bapak Dede Kunta. Perkenalkan, saya Aang Darojat dari CGP Kabupaten Bekasi Angkatan 5 dari SMP ITL Kawas dengan fasilitator Bapak Temi dan pengajar praktek Bapak Dede Kunta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan tahapan coaching sesi 1, 2, dan 3. Selamat menyaksikan. Coaching nih Pak, Insya Allah. dengan Bu Hadijah ya. Bu Hadijah ya. Gimana nih persiapannya? Apa aja yang udah Pak siapkan? Ya, persiapannya adalah yang pertama saya akan melaksanakan beberapa persiapan kompetensi inti preset, yakni mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan juga saya akan melakukan coaching ini sesuai alur Tirta, yakni tujuan, identifikasi, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Mungkin itu, Bu. Ya, itu udah bagus sekali sih Pak. Ya, semoga sukses ya coachingnya ya. Amin. Ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu Hadijah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya, Bu ya. Kemarin Ibu WhatsApp saya. Iya Pak. Iya, ada apa sih, Bu? Maaf ya Pak, ganggu ya nggak? Ya enggak sih, biasa aja gitu. Iya Pak, tadinya saya mau kemarin tuh mau curhat ke Bapak, minta solusi atau pencerahan. Saya punya masalah nih di sekolah, itu ada kegiatan sekolah yang rutin tapi tidak terlaksana sesuai harapan. Kegiatan apa itu, Bu? Kegiatan ini Pak, tilawah pagi yang harus dilakukan oleh semua siswa baik yang muslim maupun non muslim. Yang non muslim tentu saja baca tilawah kitab suci mereka ya Pak ya. Kebetulan saya kan kenal beliaunya Pak ya. Di jam ke-0 itu Pak, jam ke-0 itu jam 6.45 sampai jam 7. Itu berjalan tidak sesuai harapan Pak. Jadi saya jadi bingung, sedih juga, merasa gagal juga gitu dengan program ini. Padahal program ini goalnya itu sangat baik Pak. Goalnya itu yang untuk mewujudkan pendidik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan visi sekolah kami. Tapi rasanya belum tercapai ya? Iya, sudah harapan Pak, kegiatan itu berjalannya. Gitu. Jadi makanya saya pengen curhat sama Pak. Iya, jadi tujuan Ibu kemarin WhatsApp pengen curhat saya itu tujuannya memperbaiki program tilawah ini ya, Bu ya? Iya, memperbaiki program tilawah ini supaya lebih berhasil. Iya, dengan ngobrol dengan Bapak ini mudah-mudahan tujuan saya tercapai. Iya, supaya ada solusi bagi saya gitu Pak. Itu Ibu udah rentan itu semua kelas, Bu? Iya, dari semua kelas, semua angkatan itu, dari kelas 10 sampai kelas 12. Iya. Itu pernah nggak Ibu itu sekitar persentasinya berapa gitu? Ya paling 50% lah Pak, dari 36 kelas itu yang paling separuhnya lah yang melakukan. Berarti setengahnya yang melakukan. Iya. Yang maksud saya mereka sih semuanya melakukan pada akhirnya. Tapi itu setelah instruksikan oleh guru yang mengajar di jam pertama. Padahal kesepakatannya kegiatan itu dilakukan pada jam ke-0 dan dilakukan secara mandiri gitu, dengan bimbingan dari wali kelas masing-masing dan ketua kelas gitu Pak. Itu Ibu bisa menilai 50% terus anak itu ada yang baca ada yang enggak, itu ketidakkeberhasilannya itu dari mana, Bu? Dari ini Pak, kan saya kalau pagi, kalau saya lagi tidak ada jam mengajar di jam pertama itu saya keliling ke semua kelas, mereka melakukan atau tidak. Kalau saya dengar dari luar sudah terdengar ada suara yang mengaji, ya udah saya lewat gitu. Terus gitu. Kalau ada yang belum terdengar ya saya masuk. Kalau sudah tanya sudah mengaji belum, misalnya dia jawab, ada yang jawab ada yang enggak. Kalau nggak pendengaran suara itu biasanya belum. Oh gitu. Ya baru diinstruksikan.
Mereka baru mulai mengaji Pak. Gitu. Tapi kan akhirnya jatuhnya jadi memakan waktu Pelajaran. Iya ya, Bu ya. gitu. Itu guru piket setiap hari keliling berarti Bu? Iya. Dan dibantu sama ibu? Iya gitu Pak. Jadi saya Iya. kadang bantu piket. Berarti Tapi datangnya pagi. yang selalu keliling itu ya piket. Iya. Kalau saya ya ketika nggak ada jam mengajar jam pertama aja, nggak ada laporan piket dan hasil pemantau saya seperti itu Pak. Jadi ibu tuh sudah melaksanakan membantu guru piket ya Bu ya? Iya. Sudah melaksanakan membantu guru piket untuk mengontrol 36 kelas itu ya Bu ya? Iya. 36 kelas setiap paginya Bu. Iya, betul. Tapi emang efeknya belum maksimal ya Bu ya? Belum sesuai harapan. Nah, kira-kira Bu ya? Kira-kira kalau itu sudah dilakukan belum ada kemajuan, itu kira-kira rencana ke depan itu seperti apa Bu? Apakah ada rencana aksi saya lain? merasa gini Pak, saya jadi merasa mungkin apa upaya saya belum maksimal gitu ya Pak, gitu ya. Saya sudah bantu piket berkeliling ya, mengingatkan siswa. Ketika saya masuk itu saya bukan hanya sekedar menginstruksikan mereka untuk membaca kitab suci agama masing-masing, tapi juga diselingi dengan edukasi tentang penanaman nilai-nilai keimanan, tentang manfaat dan hikmah dari membaca kitab suci sebelum belajar. Itu udah saya lakukan gitu ya. Tapi mungkin itu belum terlalu menyentuh hati mereka ya, sehingga mereka belum melakukannya secara sadar dengan kesadaran sendiri tanpa diberitahu atau diberitahu oleh guru Pak. Berarti sudah melakukan apa tadi? Kegiatan menyadarkan anak terkait hikmah-hikmahnya itu ya. Betul, iya. Sudah apa lagi Bu selain itu Bu rencana aksinya? Apa ya Pak ya? Apa saya perlu minta bantuan dari wali kelas kan? Iya, Pak? soalnya kalau misalkan ibu kan punya program ya Bu ya. Ibu punya program. Terus kalau misalkan tidak ada dukungan dari yang lain, program ini ya nggak bisa berjalan secara maksimal. Iya betul. Yang menurut saya membuat program itu supaya berjalan dengan maksimal ada dukungan dari luar Bu, gitu. Ada dukungan. Ya kayak salah satunya tadi wali kelas. Terus mungkin apalagi itu Bu, wali kelas gitu. Iya berarti saya memang udah ada rencana saya Pak untuk mendekati para wali kelas ya di grup itu. Saya udah ada sih beberapa wali kelas yang saya coba untuk ajak kerjasama untuk sama-sama mengingatkan tentang kegiatan belajar atau tilawah di jam kenal itu. Dan alhamdulillah responnya bagus. Tapi saya belum ada Pak keberanian atau percaya diri untuk mengajak semua wali kelas gitu, karena kan saya khawatir tidak semuanya kooperatif gitu, karena ini kegiatannya dilaksanakan di jam ke-0 gitu Pak. Kalau boleh saya kasih saran, bagaimana ini Bu, wali kelasnya udah baca Al-Quran juga nggak? Diwajibkan membaca Al-Quran seluruh gurunya gitu. Nah itu kali ya Pak ya, mungkin ya kayaknya mungkin kedepannya saya akan lebih intensif lagi kayaknya deh, menggandeng wali kelas atau guru-guru yang mengajar jam pertama itu, terutama agar bersama-sama duduk dengan siswa, mendampingi siswa membaca kitab suci masing-masing ya, supaya ada contoh guru, ada contoh dari atau teladan dari gurunya ya Pak. Ya deh mungkin kedepannya saya akan seperti itu. Iya, kalau di ini bisa tuh awalnya dari guru ada kegiatan one week one juice mungkin ya Bu ya. One week one juice. Nah terus ya mungkin itu bisa dilaksanakan. Kira-kira itu kan sudah ada rencana tuh Bu ya, menggandeng wali kelas, terus guru di jam pertama itu membaca Al-Quran bersama anak-anak ya Bu ya. Pak, bagus kalau saya laksanakan seperti itu. Jadi murid itu melakukan tilawah di bawah pendampingan orang dewasa guru atau wali kelas ya, supaya lebih semangat lagi Jadi karena kalau emang nggak diawasin kayak ini ya Bu ya. Iya betul Pak, jadi saya jadi tercerahkan bagaimana mau siswa melakukan. Kalau tidak dicontohkan ya Pak ya. Berarti harus ada contohnya dulu ini. Ya mudah-mudahan sih kedepannya
bisa saya merangkum ya mereka yang oleh kelas, tapi kayaknya begini juga deh Pak, karena istilahnya kan guru itu manutnya sama kepala sekolah. Iya benar. Mungkin saya ke depannya selain ke wali kelas dan ke ini ke guru mapel yang ngajarnya pertama, mungkin saya minta dukungan dari kepala sekolah juga ya. Iya benar. Supaya kepala sekolah juga istilahnya turun tangan, menginstruksikan guru-guru untuk melakukan pendampingan. Iya. Jadi rencananya itu kapan kira-kira terrealisasi? Ini sih mulai minggu depan nih Pak. Minggu depan kan ya. perlu koordinasi dulu Iya, ya. minggu depan mungkin ya. eksekusinya sih mungkin minggu depan kali Pak. Saya insya Allah dan mudah-mudahan doain ya Pak ya. Amin. Kan saya harus koordinasi dulu sama kepala sekolah, menyampaikan unek-unek saya, kemudian minta dukungannya juga supaya satu kata guru-guru supaya solid begitu. Alhamdulillah Ibu ya. Saya tunggu perkembangannya gitu Bu, nanti ke depan. Iya banyak Pak sudah mengingatkan saya, mencerahkan saya tentang perlunya kolaborasi sesama dewasa ya untuk tujuan membina anak kita ya dalam ini guru. Makasih banget ya Pak. Sama-sama Bu. Jadi saya merasa saya sendirian gitu di kegiatan ini. Sekarang saya harus berani ya Pak untuk, karena tidak bisa gitu kita laksanakan sendiri ya Pak. Harus tanpa dukungan dari rekan-rekan asli Jawa, mungkin berhubungan dengan anak didik kita ya. Mungkin itu aja ya. Sama-sama Bu. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Doanya ya Pak. Iya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan bisa berhasil dan harapan paling tidak dari angka 5 yang tadi jadi angka 6, 7. Saya coba juga nanti ya program yang one week one juice. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Bu ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah coachingnya udah selesai Pak ya. Alhamdulillah Bu. Gimana nih Pak? Coaching dengan Bu Hajiza tadi, ternyata Bu Hajiza tuh ada permasalahan berkaitan dengan tilawah di 0 jam itu. Di jam ke-0 ya. Tadi saya perhatikan ya, alhamdulillah rangkaian dari alur ceritanya itu sudah masuk ya. Dari tadi tujuannya, identifikasinya Pak Ang sudah bagus. Namun saya sedikit di rencana aksinya tadi ya, sedikit catatan dari saya dalam si coach ini harusnya jangan memberikan masukan gitu, tidak untuk memberikan masukan, tapi bagaimana coach ini harus menggali setiap penemuan rencana aksi ini dari si coach ini. Kemudian tanggung jawabnya itu tadi sudah bagus, Pak juga menanyakan kapan pelaksanaan rencana aksi ini akan terlaksana seperti itu. Alhamdulillah sih dari semuanya, kalau saya kasih nilai dari berapa ya, rentang 1 sampai 10 gitu ya. Iya. Ya berapa ya? Sudah bagus sih. Ya tadi kurangnya di situ doang sedikit, 9,9. Iya. Iya, terima kasih ya Bu. Ya, semoga lebih baik lagi Pak. Kita belajar sama-sama ya. Waalaikumsalam Ibu. Sekarang Bu Titin akan melakukan percakapan coaching ya dengan Pak Ang sebagai coaching ya. Apa yang sudah dipersiapkan? Insyaallah, alhamdulillah sekarang saya sudah mempersiapkan diri saya untuk listen, hadir sepenuhnya dalam percakapan kali ini. Saya juga sudah menyiapkan diri saya untuk mendengarkan secara aktif, juga membuat perencanaan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti dipakai ya insyaallah jadi pertanyaan bobot lah ya Ibu ya. Saya juga sudah mempersiapkan untuk terus track di di jalur on the track di alur ceritanya ya Ibu ya. Ya insyaallah itu. Ya, semoga sukses ya. Amin. Ya Ibu. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Pak Ang. Iya. Gimana nih Pak Ang, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Titin. Bu Titin apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Lama ya nggak ketemu ya? Kapan tuh terakhir ya? Terakhir ketemu tuh Loka Karya Sate ya Bu. Iya. Iya. Kemarin itu di mana ya? Di
di Ciktim itu SMP 1 yang timur. Iya betul. Uh, Ada satu. Ngomong ada apa nih Pak Ang? Kemarin WA kan ya katanya mau coaching. Apa nih yang mau kita obrolin hari ini Pak Ang? Iya Bu, sebenarnya ada hal yang harus saya obrolin Bu. Saya mikir dengan siapa gitu ya. Awalnya lihat HP ini siapa, saya harus ngobrol ini. Pas ini ternyata iya saya ingat Bu Titin. Ternyata karena Bu Titin tuh masih ngajar di SD gitu, ngajar di SD. Dan ini saya ingat Bu Titin, ini cocok nih kalau saya coaching dengan Bu Titin gitu kan, coaching dengan Bu Titin. Nah sebenarnya masalahnya itu masalah di sekolah sih Bu. Masalah apa itu Pak? Masalah ini sih, masalah kedisiplinan murid. Kalau kedisiplinan murid akhir-akhir ini tuh siswa-siswi di SMP Italia Pawas itu ya banyak telat masuk. Kan di Alpawas itu kan masuknya jam paling telat itu jam 6.45 ya. Ini kebanyakan sih jam lewat dari situ. Makanya saya mau ngobrol yang mau dititip gitu. Jadi di akhir pembicaraan ini yang mau kita dapatkan nanti, jadi pada orang tuh inginnya seperti apa? Dapat pencerahan mengenai bagaimana anak-anak bisa jadi disiplin seperti itu. Nah, pengennya sih seperti itu dari pembicaraan ini saya sama Bu Titin tuh saya pengen dapat solusinya adalah bagaimana anak tersebut tidak telat lagi, bahkan sampai 100% nggak ada yang telat, masuknya ya tetap jam 4.5 tuh sudah baris di lapangan dan melaksanakan ikrar gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, kalau misalkan dari angka 1 sampai 10, kalau angka 1 itu anak-anak sangat tidak disiplin, 10 itu sangat disiplin, keadaan siswa di SMP ITL Kausar sekarang itu ada pada rentang berapa Pak? SMP ITL Pawas ya. Di SMP ITL Pawas itu mungkin ada di rentang ke-7 sih Bu. Masih disiplinnya masih banyak, hanya beberapa aja yang nggak disiplin itu hanya beberapa. Khawatir yang nggak disiplin itu mengganggu anak-anak yang disiplin gitu Bu. Kalau misalkan nanti kita sudah ngobrol nih, pengennya idealnya menurut Pak Ang, kedisiplinan ini adanya di rentang keberapa? Ada dari 1 sampai 10, inginnya menurut Pak Ang ada di rentang keberapa tuh kedisiplinan? Kalau saya sih pengennya kedisiplinan itu ada di rentang 10. Iya. Di rentang 10, jadi 100% anak tuh disiplin semua. Iya, kita pengennya semuanya disiplin gitu ya Pak Ang ya. Kalau boleh tahu nih, selama ini apa saja yang sudah Pak Ang lakukan upaya agar anak-anak itu bisa disiplin? Upayanya yang pertama itu saya kasih saya kasih reward gitu. Saya kasih punishment gitu. Saya kasih hukuman. Ternyata ketika saya ikut turut penggerak, hukuman itu yang nggak efektif. Emang nggak efektif ya, hukuman itu nggak efektif. Nah terus yang kedua, saya sudah bicara dengan kesiswaan terkait keterlambatan siswa ini, dan emang sudah ada tindak lanjutnya tapi ya belum maksimal. Terus yang ketiga yakni saya sudah melihat poin-poin anak tersebut yang terlambat itu. Kalau di SMP Italia Pawas itu kan ada poinnya gitu, poin keterlambatan gitu. Saya lihat di OSIS itu bagian kedisiplinan, saya lihat poin-poinnya udah banyak gitu. Mungkin itu sih ada 3 poin tersebut. Poin-poin ketidakdisiplinannya atau kedisiplinannya tadi? Poin-poin kedisiplinannya sudah berkurang gitu. Baik, tadi yang saya tangkap Pak Ang ini sudah bicara juga ya sama kesiswaan. Tadi udah tahu nih bahwa
ternyata oh hukuman itu salah nih. Iya. Ya akhirnya saya udah nggak melakukan penghukuman itu, kemudian saya bicara sama kesiswaan Iya, seperti itu, tapi masih belum efektif ya. Iya. Nah kalau boleh tahu nih, saya mau tahu apa yang sudah dilaksanakan bersama kesiswaan dalam mengurangi adanya ketidakdisiplinan di sekolah. Nah, jadi kesiswaan itu yang pertama membuat tindakan dari laporan tersebut, membuat tindakan pembuatan poin. Jadi poinnya itu yang habis poinnya akan mendapatkan sanksi. Sanksinya itu atau bukan sanksi sih, artinya perjanjian. Ada perjanjian antara siswa dengan kesiswaan, antara siswa dengan kesiswaan ada perjanjian. Terus kesiswaan juga sudah berkoordinasi dengan dengan wali kelas. Kesiswaan juga sudah berkoordinasi dengan wali kelas terkait dengan pelanggaran tindakan ini, pelanggaran tindakan kedisiplinan ini, dan wali kelas pun sudah berkoordinasi dengan orang tua murid terkait dengan ini, sudah membuat rancangan seperti itu sih Bu. Bagus sekali ya, nggak ada poin-poin. Tadi kalau poinnya berkurang berarti dapat punishment gitu ya. Dapat perjanjian itu. Iya, perjanjian itu. Udah ada kolaborasi juga sama orang tua. Nah, udah ada kolaborasi juga sama wali kelas. Pak, kita kan di GP ini tadi kata Pak Ang, kita udah apa ya? Kalau pembelajaran dengan hukuman itu kurang baik ya. Itu ada di modul berapa tah? Hukuman itu kurang baik ada di modul berapa ya Bu? Modul 1 ya Bu ya? 1.4 ya, modul 1.4. Nah, di situ kan diceritakan tentang adanya apa budaya positif ya, budaya positif. Nah, dalam menciptakan budaya positif itu kita harus gimana sih Pak Ang? Ya, yang pertama menciptakan budaya positif itu yang saya tahu ya Bu ya, yang saya tahu itu dari gurunya dulu. Dari gurunya dulu memberikan teladan terhadap siswa, memberikan teladan terhadap siswa. Yang kedua, apa saya? Kalau di kelas apa nih ranahnya di kelas? Kita harus ngapain? Membuat perjanjian ya. Iya, apa itu namanya? Perjanjiannya itu. Kesepakatan kelas. Ya, kita udah bikin kesepakatan kelas. Iya. Pak Ang udah sosialisasi tuh kesepakatan kelasnya. Belum sih Bu. Belum ya? Iya. Mungkin ini bisa dijadikan rencana Bapak ke depannya nih. Kita, oh iya, berarti kan ada satu yang belum dilaksanakan, dia adalah membuat kesepakatan kelas. Mungkin ini bisa nanti dicoba. Kesepakatan kelas berarti kesepakatan di sekolah ya. Iya. Sekolah ya. Ya, kita bikin. Ini kan lingkupnya seluruh siswa ya. Bisa jadi ya. Keyakinan kelasnya ya. Iya. Dari keyakinan kelas nanti akan masuk lebih luas lagi ke ranah keyakinan sekolah seperti itu. Iya. Nah, kalau di modul 1.4 itu kita belajar kalau misalkan ada yang melakukan pelanggaran nih, ada kesalahan, terus apa yang harus kita lakukan Pak Ang? Maksudnya gimana Bu? Contohnya dalam kedisiplinan tadi. Iya. Kita udah yakin bahwa kedisiplinan itu adalah merupakan keyakinan kelas kita. Iya. Kemudian ada yang melanggar. Nah, dalam modul 1.4 itu kita belajar kan ya kemarin itu. Kita harus gimana sih? Memberikan penyadaran ya Bu. Ya, itu namanya apa sih namanya? Lupa saya. Memberikan penyadaran itu apa sih namanya? Lupa ya. Restitusi Pak. Iya, restitusi. Lupa ya itu bisa juga ya. Iya. Pak melakukan restitusi pada anak-anak ya, memanggil anaknya bermasalah yang melakukan penyadaran. Kenapa sih masih telat? Mungkin itu bisa digali dari situ, nanti tahu penyebabnya ini apa nih, anaknya masih melakukan kesalahan. Jadi situ timbul kesadaran dari anaknya sendiri. Mudah-mudahan nanti kedepannya jadi berkurang. Iya. Berarti ya benar juga sih. Saya harus bikin kesepakatan kelas itu
luput dari amatan saya, Bu. Luput dari amatan saya belum membuat kesepakatan kelas, dan yang kedua saya juga belum melakukan restitusi. Mungkin ke depan saya akan coba buat kesepakatan kelas dan membuat restitusi tersebut ketika ada anak yang melanggar. Itu bagus sekali sih Pak. Saya sudah coba praktekkan, alhamdulillah nih. Jadi rencana aksi nanti kedepannya Pak Akang, kalau boleh saya runut ya, jadi nanti akan melaksanakan coba sosialisasi keyakinan kelasnya, bikin keyakinan kelas menjadi kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah, kemudian melakukan restitusi begitu. Restitusi ya. Nah, dalam melakukan rencana aksi ini tentunya kita tuh akan terasa sulit mungkin ya kalau melakukan kegiatan itu sendiri ya. Kira-kira ada nggak nih menurut Pak Ang, ada kawan atau siapa yang bisa membantu Pak Ang dalam melaksanakan rencana aksi ini agar tetap on the track gitu, jalan sesuai? Ada sih Bu ya, yang kalau kayak gini kan saya paling bekerja sama dengan kesiswaan, bekerja sama dengan wali kelas, dan wali kelas juga akan bekerja sama dengan orang tua murid dengan hal ini agar ya berjalan. Emang benar sih Bu, kalau misalkan saya sendiri yang membuat kan sulit juga gitu. Maka dari itu saya akan bekerja sama dengan dan yang terakhir bekerja sama dengan warga sekolah. Nantinya gitu Bu. Ya itu benar sekali Pak Ang, kalau kita jalan sendirian itu kayaknya sulit banget ya, butuh teman biar lebih kuat lagi ini terjalan, jadi budaya positif sekolah nantinya begitu ya Pak Ang ya. Oke. Nah, dalam kira-kira menurut Pak Ang, kalau nanti ke rencana aksi ini akan Pak Ang laksanakan dalam jangka waktu berapa lama nih sampai nanti misalkan sampai ke target Pak Ang? Tadi targetnya apa? Targetnya sampai disiplinnya 100% disiplin. 100% disiplin itu. Kira-kira ini butuh waktu berapa lama? Kalau saya dengan restitusi dan keyakinan kelas ini, saya yakin sih 2 bulan ya Bu. 2 bulan. 2 bulan. Karena kenapa saya katakan 2 bulan? Karena yang sudah disiplinnya kan sudah banyak. Yang sudah disiplinnya ini hanya beberapa anak saya yang belum melakukan kedisiplinan tersebut. Artinya keterlambatannya masih ada gitu, hanya beberapa aja. Kan kita bisa treatment dari situ, melakukan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, dan melakukan restitusi tersebut gitu. Iya, terima kasih Bu ya. Bagus sekali Pak Ang ya, mudah-mudahan nanti lancar kegiatannya, rencana aksinya berjalan lancar. Saya juga jadi kepo nih 2 bulan kemudian ya, saya mau tahu apa nih berhasil enggak ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Ang ya. Iya siap Bu Titin, terima kasih ya Bu Titin atas masukannya. Sama-sama Pak Ang. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam. Nah Bu Titin sudah selesai ya. Alhamdulillah Ibu. Nah, bagus sekali Bu, mantap lah pokoknya Ibu itu ya. Alur ceritanya semuanya terlaksana dengan baik, tajam, mendalam, dan luas ya, kalau menurut saya. Kalau dari skala 100 Ibu tuh 9, mendekati 10, 9,9. Makasih lah Ibu. Iya. Mohon bimbingannya selalu ya Ibu ya. Kalau dari segi alur ceritanya nih, dari segi alur cerita udah bagus banget, cuma sedikit aja kita koreksi sama-sama ya, bahwa dalam coaching itu sebisa mungkin kita tidak memberikan masukan kepada coaching, kita cuma cukup memberikan pemantik, stimulus agar coach sendiri yang mengemukakan atau menemukan solusinya. Kadang itu ya Bu ya. Itu proses coaching itu kadang begitu ya, namanya juga, makanya kita perlu dilatihkan, perlu berlatih untuk coaching. Karena nanti dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah ya, kita kan harus bisa meng-coaching, bukan hanya rekan sejawat, terutama coaching murid-murid kita gitu. Karena kan coaching itu suatu bentuk percakapan yang sangat bermakna ya, karena di situ kita memberdayakan yang kita coaching gitu.
artinya kita menggali potensi mereka agar mereka sendiri yang bisa mengaktualisasikan atau mengekspresikan potensi itu. Kita hanya sebagai perantaranya saja gitu ya. Bagus, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Hajijah. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Hari ini ada coaching ya Bu ya? Iya. Dengan Bu Titin. Bu Titin, betul. Bu Hajijah sebagai coach. Betul. Dan Bu Titin sebagai coach ya. Nah, apa aja sih yang sudah dipersiapkan oleh Bu Hajijah terkait coaching ini Bu? Iya, sebagai coach tentu saja saya harus memiliki kompetensi inti seorang coach ya. Yang pertama saya harus present, harus hadir sepenuhnya, menghadirkan diri sepenuhnya pada kegiatan coaching itu. Kemudian yang kedua saya harus bisa mendengarkan dengan aktif dan harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian nanti dalam percakapan juga saya harus bisa mengarahkan alur percakapan sesuai dengan alur kita, yaitu pertama menetapkan tujuan, mengidentifikasi, kemudian menyusun rencana aksi, dan akhirnya tanggung jawab. Begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Hajijah, berarti sudah siap ya, dan hal-halnya sudah dipersiapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kabar? Alhamdulillah saya baik. Ibu gimana nih kabarnya juga? Alhamdulillah sehat, saya juga. Dengar-dengar kemarin udah ya, iya, mau ada yang mau diobrolin. Masalah apa sih? Ini sih Bu, masalah pembelajaran di kelas sebenarnya Bu ya. Kemarin itu saya melakukan penilaian harian gitu Bu, terus nilai anak-anak tuh kecil di pembelajaran matematika. Jadi tidak sampai 75% yang tuntas KKM-nya. Saya tuh bingung, kenapa ya pembelajarannya salah gimana? Saya tuh harus seperti apa gitu. Yang saya coachingin ke Ibu. Berarti tujuan kita ngobrol ini, Bu Titin ingin menyelesaikan mencari pemesanan dari masalah Bu Titin itu, ingin mendapatkan solusi atau pencerahan untuk agar siswa-siswa Bu Titin bisa baik nilai-nilainya begitu. Iya Ibu, saya tuh berharap dari coaching kita hari ini saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana pembelajaran yang saya harus lakukan agar nilai anak tuh yang capai KKM itu nyampe 75% lah gitu. Saya tuh mau tahu dari Ibu mungkin ada strategi atau cara gimana gitu ya Bu ya. Saya tuh bingung ya, Ibu kan pengalamannya banyak nih. Enggak, sama aja, kita kan sama-sama belajar. Ini kalau boleh tahu yang sudah dilakukan oleh Bu Titin di kelas dengan tujuan supaya anak-anak dapat nilai yang bagus itu apa aja? Ya, selama ini tuh saya ngasih pembelajaran seperti biasa ya Bu ya, bagaimana di buku teks. Saya coba dengan berbagai cara juga sih, tidak hanya yang di dalam buku teks. Saya udah coba misalkan menghitung perkalian dengan cara susun angka-angka tambah-tambahan. Tapi kan itu lama ya, kalau anak-anaknya sudah bisa itu bosan. Nah saya kasih cara susun ke bawah, itu juga belum. Sebagian besar anak ada yang paham dan yang tidak. Saya juga coba pakai cara kotak-kotak, seperti itu Bu. Tapi kok ya hasilnya perasaan saya udah mengeluarkan sebisa yang saya bisa gitu. Iya, saya tuh belum ngerasa puas. Anak-anak kok masih rendah gitu loh nilainya. Belum ketuntasannya belum nyampe 75%. Berarti kan saya masih ada di tapi yang masih belum mencapai ketuntasan, masih gagal lah gitu ya Ibu ya. Itu kan yang bikin sedih. Kalau boleh menilai diri sendiri, posisi Bu Titin ada di angka berapa? Kalau dari target? Dari target ya masih mungkin di 6 kali ya Bu ya. Melihat hasil anak seperti itu berarti kan saya masih kurang nih di 6. Padahal Bu Titin sudah melakukan pembelajaran dengan perkalian bersusun tingkat jumlahan, dengan kotak-kotak sudah juga ya, tapi hasilnya belum memuaskan Bu Titin ya. Nah, selain itu, selain cara pengoperasian perkalian dengan yang barusan Bu Titin sebutkan, Bu Titin pernah ini nggak mungkin dengar dari MGP, dari rekan guru yang lain dari MGP atau nonton di YouTube atau di mana tentang metode atau cara lain untuk pembelajaran yang Bu Titin ampuh di kelas sekarang ini? Ada metode lain nggak? Pernah nggak mendengar pengalaman orang lain? Pengalaman orang lain ya, misalnya dari YouTube atau di MGP sering. Saya udah coba sih sebenarnya ke anak-anak, sudah saya praktekkan ini menggunakan media pembelajaran yang sederhana. Itu udah saya cobakan dari 6 ya waktu itu 5 atau 6 ini
anak yang kurang ini ya berhasil ya Bu ya. Mungkin ini juga harus saya terapkan di kelas kali ya Bu ya. Tapi saya pikir kalau menggunakan cara ini akan perlu banyak waktu juga ya. Jadi ada kekurangan saya karena waktunya terbatas ya di sekolah ya. Terbatas gitu. Ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 4 ya Bu. Kelas 4 itu kan berarti belum baru mau masuk kelas atas ya. Iya, Masih peralihan dari kelas iya. bawah ke kelas atas. Itu biasanya mereka pikirannya masih ke apa ya, konkret atau abstrak, udah bisa abstrak atau bagaimana kalau menurut Bu Titin? Kalau menurut saya mungkin dia semi ya Bu ya. Seminya. Nah dari situ peralihan gitu ya. iya, berarti dari situ Bu Titin bisa lihat tuh kira-kira strateginya apa nih kalau untuk anak yang berpikir semi yang paling cocok tuh untuk masuk ke apa ya, ke daya pikir mereka. Coba kira-kira. Karena dia masih masa peralihan, mungkin saya juga harus pakai metode bermain kali ya Bu ya. Iya, karena dia baru mau lewati masa anak-anak ya. Iya. Nah, coba deh, bagus deh kayaknya. Mungkin saya bisa juga permainan ya. permainan. Supaya lebih powerful lagi, kira-kira apa tuh? Mungkin ditambah yang tadi ya, saya pakai media pembelajaran itu, pakai media pembelajaran mungkin dipadukan sama permainan ya Ibu ya. Bisa tuh, bagus tuh. Iya. Jadi bermain sudah membuat senang, ditambah media yang bikin tertarik juga kan, berarti ya. Iya. Kira gimana tuh? Sebenarnya itu akan sangat menyenangkan ya Bu, anak-anak juga sepertinya akan sangat gembira, apalagi dengan bermain. Mungkin nanti insya Allah saya akan terapkan pembelajaran permainan itu menggunakan media yang sederhana ya, media pembelajaran. Kasih loh Ibu, saya jadi Jangan lupa medianya karena mereka masih berada baru di masa ini ya, kelas 3 berarti masih medianya yang konkret-konkret ya, konkret siap. Jangan langsung ini ya berarti ya, jangan langsung sesuatu yang abstrak ya berarti. Kalau misalkan saya pakai gambar gitu ya Bu, bisa ya? Bisa. Baik, insya Allah. Tapi saya akan sediakan gambarnya ya Bu. Itu berarti gimana tuh jadinya rencananya? Rencana kedepannya insya Allah nanti saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode permainan ya Bu ya, dipadukan dengan menggunakan media sederhana mungkin ya seperti gambar-gambar seperti itu ya Bu. Tapi yang lekat menarik ya, yang menarik, yang di dekat anak-anak. di sekeliling jadi lebih ini ya, lebih kontekstual namanya, lebih kontekstual. Iya, Ibu banget tuh, berarti mudah-mudahan berhasil ya. Insya Allah, amin. Bantuannya ya Bu ya. Nah tapi ininya namanya kita baru mau mencoba ini kan kita harus bisa menentukan kira-kira apa tolak ukur keberhasilan kita, siapa yang bisa menilai kita tuh berhasil atau enggak. Kayak Bu Titin perlu teman deh untuk ini, untuk berkolaborasi. Ya, kayaknya saya juga akan kerepotan kali ya Bu kalau bikin media itu sendiri. Mungkin nanti saya akan minta bantuan teman-teman satu level saya di kelas 4 untuk bikin media pembelajarannya biar kita bisa gunain bersama. Bagus banget tuh ya, jadinya istilahnya semakin terpecahkan masalah-masalah karena biasanya kalau banyak pikiran ya, banyak pikiran, banyak kepala katanya ya, biasanya gimana tuh kalau orangnya banyak biasanya banyak ide ya, banyak ide, betul. Biasanya semakin ini nanti semakin enggak, kalau disebut sempurna enggak ya, paling tidak semakin ya begitu. Insya Allah nanti saya akan minta bantuan teman-teman ya Ibu ya, kalian bisa menguatkan juga ya Ibu ya. Mungkin kalau untuk tolak ukur yang tadi ya pertanyaannya, tolak ukurnya mungkin kalau anak-anak udah nyampe KKM 75% dari seluruh siswa, mungkin itu saya bisa anggap tuntas berhasil ya. Kalau gitu kan ada indikator keberhasilan kita, itu kita tentukan sendiri. Kalau itu tadi sudah menyampaikan bahwa saya tuh merasa sudah berhasil kalau 75% siswa saya nilainya sudah KKM gitu kan ya. Bagus banget tuh. Iya, ya Allah, Ibu keren nih. Masih banyak loh Ibu. Saya tuh kemarin tuh bingung ngapain ya, pembelajarannya harus gimana ya. Kayaknya saya WA Ibu, Bu, bisa nggak kita coaching gitu. Makasih banyak Ibu. Ya, kita kan sama-sama belajar ya. Kalau ada yang belum tahu juga pasti gunanya ke Bu Titin gitu ya. Sama-sama belajar, oke? Iya, terima kasih banyak ya Ibu. Ibu ada acara lagi nggak nih? Ya, insya Allah ada lagi nanti. Ya udah, saya pamit ya Ibu. Makasih banyak. Assalamualaikum. Salam, semangat ya. Ya Ibu. Coaching ya Bi dengan Bu
Titin, Bu Titin ya. sebagai coaching dan Ibu sebagai coach ya. Iya. Alhamdulillah saya amati itu bagus Bu, berjalan dengan baik ya, dan berjalan sesuai dengan alur tirta, yakni tujuannya sudah tercapai, sudah ada, terus identifikasi juga ada, dan rencana aksi sampai dengan tanggung jawab pun sudah dibahas di situ, dan pertanyaan-pertanyaan berbobot pun sudah dikeluarkan oleh Ibu ya Bu. Nah, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi coachingnya dan bisa membuat menjadikan kegiatan coaching ini bermanfaat bagi diri Ibu dan khususnya dan umumnya bagi untuk semuanya. Ya, mungkin itu aja Bu. Ya, Terima makasih kasih ya Pak. ya Bu.